hawanya sejuk. Gadis-gadis cantik pandai memuju, pinggangnya ramping, jalannya pun lenggak-lenggok. Stasiun Padalarang atau PDL adalah kompleks stasiun kereta api yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada ketinggian plus 695 meter. Kompleks ini melayani dua jenis layanan kereta api, yaitu komuter lain dari KAI Komuter dan kereta cepat Wush dari Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Kompleks ini berbentuk dua bangunan stasiun yang berbeda. Masing-masing dioperasikan oleh KAI sebagai stasiun kelas 1 dan KCIC, serta terhubung melalui jembatan penyeberangan orang atau skybridge. Adalah perusahaan kereta api negara, Staatspoorwegen atau SS, yang kali pertama membangun jalur kereta api di wilayah Priangan. Jalur yang dibangun dimulai dari Bogor, dahulu namanya Buitenzog, menuju Bandung melalui Sukabumi Cianjur. Mengutip situs heritage.kai.id, Stasiun Padalarang mulanya merupakan sebuah halte yang dibuka untuk umum pada tanggal 17 Mei tahun 1884 berbarengan dengan peresmian jalur kereta api dari Cianjur ke Bandung. Jalur tersebut merupakan bagian dari proyek pembangunan jalur kereta api pertama di Priangan, Bogor, Bandung. Tujuan dari pembangunan jalur kereta api Bogor-Bandung meliputi faktor ekonomi dan militer. Dari segi ekonomi, memperlancar pengangkutan komoditas ekspor perkebunan dari pedalaman Priangan untuk diangkut melalui pelabuhan di Batavia, sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Kesuburan daerah Priangan menjadi potensi ekonomi wilayah tersebut. Sedangkan dari sudut militer digunakan sebagai sarana pertahanan. Mengingat wilayah Priangan merupakan daerah pedalaman dan pegunungan yang strategis untuk dijadikan benteng pertahanan. Pelaksanaan proyek dimulai tahun 1878, yakni dilakukan pengukuran dan pemetaan pembangunan jalur oleh SS. Pekerjaan tersebut diborongkan kepada pihak ketiga, di bawah pengawasan mandor-mandor Eropa, Cina, dan pribumi. Halte Padalarang masuk ke dalam seksi Cisokan Cipadalarang, sepanjang 3,5 km yang dirampungkan pada tahun 1880. Setelah diukur dan dipetakan, SS melakukan pembebasan lahan. Geografis wilayah Priangan sebagian besar berupa pegunungan yang kondisi tanahnya naik turun. Guna meratakan tanah tersebut perlu dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan. Dalam seksi Cisokan Cipadalarang, banyaknya tanah yang digali dan ditimbun berjumlah 2,1 juta meter kubik. Dalam proses penggalian tanah yang keras, digunakan dinamit untuk menghancurkan batu dan cadas. Selain itu, untuk mempermudah penggalian, dilakukan penggenangan air dengan cara membuat bendungan dengan petak-petak kecil pada air yang mengalir. Material yang dibutuhkan selama proses pembangunan, seperti pasir dan kapur, didapatkan melalui pemasok orang pribumi dan Cina. Sementara itu, batu diperoleh dari dekat sungai, yang lokasinya berada tidak jauh dari jalur kereta api. Sebelum pekerjaan pemasangan rel, dilakukan terlebih dahulu pemasangan kayu sebagai bantalan. Kayu yang digunakan ialah kayu jati yang berasal dari pemborong di Jepara, perusahaan Dikman. Rel dan material besi lainnya diimpor dari Eropa, didatangkan melalui pelabuhan di Jakarta. Lebar jalur yang digunakan ialah 1067 mm. Pemasangan rel di daerah Cipatat harus ditinggikan karena kontur tanah yang landai. Antara Tagok Apu dan Padalarang memiliki kemiringan 1/25 dan tikungan sepanjang 150 sampai 200 meter.
Bentuk bangunan halte Padalarang bisa dikatakan cukup sederhana. De Jong dalam bukunya Spoorweg Stations of Java menyatakan bahwa halte-halte milik SS pada periode awal tahun 1878 sampai tahun 1910 mulanya berdindingkan bambu. Kemudian, dinding bangunan dikembangkan menjadi berbahan kayu serta kombinasi kayu dengan batu. Besar kecil halte tergantung pada keberadaan kantor kepala stasiun dan ruang tunggu kelas 2. Guna menarik minat banyak penumpang, pembukaan kereta api di halte Padalarang pada tanggal 17 Mei tahun 1884 diumumkan di surat kabar. Salah satu surat kabar yang memuat pengumuman, yaitu harian Bataviase Handelsblad terbitan Sabtu tanggal 10 Mei tahun 1884. Pada rubrik iklan menampilkan jadwal perjalanan kereta api SS lintas barat, Westerlichnen, antara Bogor sampai dengan Bandung. Pada awal beroperasi, terdapat 6 kali perjalanan kereta api, yakni sekali perjalanan Bogor-Bandung, PP, 1 kali dari Bogor ke Cianjur, PP, dan sekali antara Cianjur-Bandung, PP. Kala itu rangkaian kereta api melaju pada kecepatan rata-rata berkisar 25 km per jam. Dari halte Padalarang menuju stasiun Bandung memerlukan waktu hampir setengah jam. Sedangkan antara Padalarang Bogor membutuhkan waktu tempuh sekitar 6 jam lebih 15 menit. Biaya perjalanan kereta api dibedakan berdasarkan kelas. Berdasarkan jadwal kereta api pada tahun 1900 untuk perjalanan dari Bandung ke Padalarang, penumpang kelas 1 yaitu Eropa, merogoh kocek sebesar 1 gulden. Dengan rute yang sama, penumpang kelas 2 yaitu Timur Asing, Cina dan Arab, membayar tiket kereta setengah gulden, sedangkan tarif penumpang kelas 3 yaitu campuran dan pribumi, cukup mengeluarkan uang 0,23 gulden. Sementara itu, dengan rute yang sama, biaya barang per 10 kg adalah 0,05 gulden. Perusahaan kereta api swasta, Batavias Ooster Spoorweg Maatschappij atau BOS, membuka jaringan kereta api dari Jakarta ke arah timur. Antara Jakarta Bekasi dibuka tahun 1887, diteruskan ke Cikarang tahun 1890, dan ke Kedung Gede tahun 1891. Selanjutnya, BOS melanjutkan pembangunan jalur kereta api dari Kedung Gede menuju Karawang. Namun karena terkendala masalah finansial, keseluruhan jaringan kereta milik BOS dibeli oleh SS seharga 5 juta gulden. Pengambilalihan jalur kereta milik BOS berkelindan dengan keinginan pemerintah menguasai seutuhnya jalur kereta api dari Priangan ke Jakarta. Seperti diketahui, meski antara Jakarta dan daerah Priangan sudah terhubung di tahun 1884, namun perlu berganti kereta di Bogor, sebab terdapat 2 maskapai berbeda, yakni Jakarta-Bogor dikelola oleh NIS dan Bogor-Bandung dioperasikan oleh SS. Oleh sebab itu, SS memutuskan menghubungkan Karawang dengan Padalarang melalui jalur kereta api. Antara Jakarta-Bandung melintasi Karawang pun mampu memangkas jarak sekira 36 km. Meski sempat mendapatkan penolakan akibat dana yang diusulkan cukup besar, yakni sebesar 12 juta gulden, pembangunan akhirnya disahkan melalui undang-undang pada tanggal 29 Desember tahun 1900, Statblad 1901 nomor 8. Berbarengan dengan pelaksanaan proyek jalur kereta api Karawang Padalarang, SS turut pula membangun stasiun baru di Padalarang. Stasiun baru yang dibangun sekitar tahun 1902 ini menggantikan peran halte Padalarang. Bukan tanpa alasan, stasiun Padalarang menjadi perpotongan jalur kereta api dari Jakarta dan Bogor untuk menuju Bandung dan sebaliknya. Bangunan stasiun Padalarang berbentuk memanjang dengan denah yang simetris, meski di kedua ujung sisi memiliki perbedaan bentuk. Muka bangunan mengusung langgam Indisch Empire, aula berada di tengah bangunan dibangun lebih tinggi dibanding bangunan sayap,
yang dilengkapi dengan bouffant light sebagai bukaan cahaya. Atap bermodelkan pelana yang ditutupi pleseng. Sisi tengah bangunan berfungsi sebagai aula. Sayap bangunan sisi barat laut diperuntukkan untuk operasional stasiun, seperti ruang karcis, kantor telegraf, kantor kepala stasiun, dan gudang. Sedangkan bangunan sisi tenggara digunakan untuk pelayanan penumpang, yakni ruang tunggu penumpang kelas 1 dan kelas 2, restoran dan toilet, serta ruang tunggu penumpang kelas 3. Peron jalur 1 dan 2 dinaungi oleh overcapping berkonstruksi baja, yang diselimuti atap berbentuk pelana. Konstruksi overcapping lebih panjang dibandingkan bangunan stasiun. Selepas kemerdekaan Indonesia, perkeretaapian di Jawa dan Sumatera diambil alih oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI, yang merupakan cikal bakal PT Kereta Api Indonesia, Persero. Guna meningkatkan fasilitas di stasiun, yakni menentukan fasilitas dan kondisi kebutuhan pengangkutan, pada tahun 1954, Jawatan Kereta Api Indonesia atau DKA, melalui Surat Keputusan DDKA nomor 20493-BB-54 tanggal 16 Maret tahun 1954, mengeluarkan peraturan mengenai kelas stasiun, yang dibagi menjadi beberapa kategori, yakni stasiun besar, stasiun kelas 1, stasiun kelas 2, stasiun kelas 3A, kelas 3B, kelas 3C, serta stasiun kelas 4 dan kelas 5. Stasiun Padalarang termasuk ke dalam kategori stasiun kelas 1. Sekira tahun 2013, jalur Cianjur Padalarang berhenti beroperasi. Hal ini menyusul diberhentikannya perjalanan kereta Cianjuran yang melayani rute Cianjur Padalarang. Alasan tidak beroperasinya kereta tersebut, karena tidak ada lokomotif yang cocok pada rute tersebut. Lokomotif BB yang semula dioperasikan, mengalami kerusakan dan kesulitan memperoleh suku cadang. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti sistem persinyalan tidak lagi memadai. Seiring beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung pada tahun 2023, stasiun Padalarang menjadi stasiun hub atau penghubung antara stasiun kereta api Bandung dengan stasiun kereta cepat Padalarang. Pada stasiun kereta api Padalarang, tersedia kereta api pengumpan atau feeder yang melayani penumpang dari stasiun kereta cepat Padalarang menuju stasiun kereta api Bandung, dan sebaliknya. Dengan demikian, keberadaan stasiun Padalarang memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini juga ditunjang dengan akses yang sangat memadai dan mudah dijangkau dibandingkan dengan stasiun kereta cepat Tegal Luar. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak penumpang kereta cepat yang menggunakan stasiun Padalarang sebagai stasiun pemberangkatan maupun pemberhentian bagi penumpang kereta cepat dengan tujuan Jakarta dan sebaliknya.